Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kembali lagi berjumpa dengan saya Ade Dorcas dalam sajian FinTalk, Financial Talk edisi Senin 7 Desember 2020. Dan pada kali ini, seperti biasa di FinTalk kita akan membahas seputar keuangan yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan topik kali ini yakni suka duka bisnis kongsi yang sudah menghadirkan dua narasumber luar biasa kali ini, yakni seorang akademisi, Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati SEAK MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ade, selamat pagi Sobat Guntur, semoga semua dalam keadaan sehat. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat, meskipun hujan-hujan begini ya, terasa memang paling enak tidur sih sebenarnya. Oke, tapi sehat ya, terima kasih. Tapi tetap semangat Bu ya untuk datang ke studio Gempol 38. Ya. Dan kita juga sudah bersama dengan seorang pelaku bisnis kongsi, yakni Bapak Gede Dedi Aryawan ST. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Adi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya lumayan lesu tapi tetap harus bersemangat. Kalau sudah dihajar hujan dari pagi terus. Iya, kalau Bu Trisna tadi semangat gitu. Kalau Pak Dedi lumayan lesu, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Bangunnya sih agak berat kalau lagi hujan. Iya, jadi tapi tidak mematahkan semangat untuk kedua narasumber kita yang sudah mau datang ke sini dan pastinya semangat juga untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kalau kita berbicara tentang kongsi pemirsa, seringkali kongsi itu kita pahami sebagai sebuah patungan. Jadi contohnya Ade dan Tias kongsian nih, yuk kita kongsian, yuk kita patungan untuk beli pizza, nanti makannya setengah-setengah. Nah, apakah benar pemahaman kongsi itu seperti itu? Kita akan bahas secara tuntas tentang bisnis, suka duka bisnis kongsi di FinTalk edisi hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama ini ke Bu Trisna dulu nih ya. Oke. Jadi menurut Bu Trisna, kok serem kali ya? Jadi benar Bu Trisna. Mungkin karena hujan-hujan ini ya, aura semangat itu harus dikebut harus lagi dibakar gitu. dulu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut Bu Trisna sebenarnya kongsi itu apa sih? Dan bisnis kongsi itu apa? Iya, oke. Baik Ade. Hari ini kita mengambil tema tentang bisnis kongsi. Oke, tadi Adi sudah bilang kongsi itu semacam patungan gitu ya, dalam segala hal, termasuk beli pizza pun kita kongsi gitu ya. Itu patungan. Tapi kurang lebih sama lah. Oke, mari kita tristar mungkin dari kosakatanya dulu ya. Saya juga kemarin browsing dari Wikipedia, kita tahu bahwa kongsi ternyata muasal katanya dari bahasa Tionghoa gitu ya, dari sebuah suku di Hokkien itu. Yang mengandung makna itu ada dua hal. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah berbagi. Kerjasama di sini kita lihat berarti suatu pola atau aktivitas yang menjalin hubungan satu orang dengan orang lain atau dengan orang lainnya. Kemudian berbagi itu adalah suatu aktivitas yang membagikan sesuatu kepada orang lain. Kalau terkait dengan kongsi tentu saja adalah terhadap anggota kongsi atau pertemanan dari kongsi itu sendiri. Sehingga kalau kita kaitkan dengan bisnis adalah suatu upaya untuk memperoleh profit atau laba, aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh laba, maka bisnis kongsi ini adalah bisnis patungan, setuju ya? Bisnis yang dijalankan oleh beberapa orang yang tentunya harus memiliki tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, dan kemudian endingnya ada aktivitas berbagi. Apa yang dibagi tentu saja adalah profit daripada bisnis itu sendiri. Nah, ini mungkin nanti akan di-sharing oleh Pak Dedi, karena biasanya di situ ya, problematika dalam bisnis kongsi itu adalah setelah dia jalan di awal-awal mungkin visi dan misinya sama, tetapi stuck pada saat dia memperoleh profit ataupun sebaliknya. Nah, disitulah yang akan menimbulkan permasalahan. Nah, seperti itu. Jadi, apa itu bisnis kongsi? Oke lah, bisnis yang dijalankan secara bersama-sama. Ini dari pengalaman saya juga yang mendengar dari beberapa teman yang melakukan bisnis. Saya tanya, lebih enak bisnis kongsi atau tidak? Gitu kan ya. Jadi, apakah lebih enak? Saya punya ide, saya punya niat untuk berusaha, saya mau jalankan sendiri aja. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan, saya lebih suka dengan bisnis kongsi gitu, karena ada begitu banyak kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari bisnis kongsi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya nih ya, saya juga dari
searching gitu ya Ade ya. Apa sih kelebihan dan kelemahan bisnis kongsi itu sendiri? Oke, kalau kita lihat secara teori nih, nah kalau saya ngomongnya teori nih, nanti akan dikonfrontir praktek aplikasinya seperti apa. Nah, secara teori keuntungannya dulu ya, Sudah pasti kalau bisnis kongsi, saya pikir yang pertama adalah permodalannya pasti lebih kuat, gitu kan? Contoh, kalau misalkan saya mau bisnis usaha sendiri, modal saya 20 juta. Kalau saya kongsi ya nih ajak 5 orang misalkan, nah bisnis kita bisa langsung menjadi 100 juta. Tentu saja dengan permodalan yang lebih kuat, bisnis yang dijalankan bisa lebih besar sehingga profit yang diharapkan juga pasti akan lebih bisa diandalkan gitu ya, lebih sesuai dengan harapan. Yang pertama itu. Yang kedua mungkin saja adalah kerjasama itu sendiri gitu. Jadi dengan adanya tim, dengan adanya kongsi, kita bisa melakukan kerjasama dengan kongsi kita gitu kan. Jadi ada banyak ide-ide, ada banyak saran, masukan gitu. Terus terkait juga dengan resiko. Nah, kadang kalau kita bisnis kan itu ya, aduh saya malas berbisnis, saya takut dengan resikonya, saya takut gagal seperti itu. Nah, di kongsi ini mungkin kita merasa ya sudah, kalau kita gagal bareng-bareng. Ada yang diajak untuk menanggung resiko itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir saya merasa bahwa konektivitas itu penting. Jadi kalau kongsi, konektivitasnya pasti akan lebih luas ya kan. Jadi dari satu orang pebisnis, koneksinya misalkan ada 10 orang. Nah, kemudian kita kongsi berlima, ya otomatis jadi 50 orang konektivitasnya itu gitu. Nah, itu kelebihannya. Jadi saya pikir oke, betul juga ya, terasa bisnis kongsi ini menarik sekali gitu. Tetapi ada juga teman saya yang bilang tadi, resikonya banyak juga gitu, resikonya banyak juga pada saat kita kongsi gitu. Yang pertama dia bilang banyak kepala, banyak maunya gitu. Jadi akhirnya pada saat dia berjalan bisnis itu, nah selama perjalanan itu pasti akan menemukan banyak masalah ya, karena ide-ide yang semula satu visi dan satu misi, ternyata pada saat pertengahan jalan itu bisa berubah gitu. Setiap orang itu bisa mengalami perubahan. Nah, itu salah satunya. Kemudian pembagian keuntungan. Nah, itu mungkin yang apa ya, agak sulit kalau kita bisnis kongsi itu mungkin gitu kan, karena yang kalau laba, kalau kita bisnis sendiri kita bisa atur sendiri nih pembagiannya seperti ini. Tapi pada saat kongsi, maka pembagian laba itu juga akan disesuaikan dengan anggota kongsi itu sendiri. Nah, di situ biasanya menimbulkan masalah karena mungkin satu kongsi hanya menyumbangkan uang, kongsi lain ikut berkontribusi. Nah, kemudian pada saat laba itu tidak dibagi secara proporsional, nah itu akan menimbulkan masalah kembali. Gitu. Mungkin masalah berikutnya, tadi resiko sudah, kemudian banyak kepala itu ya. Nah, yang berikutnya mungkin bisa kita tanyakan langsung apakah ada suka duka dari bisnis kongsi ini. Oke. Mungkin seperti itu pengantarnya Ade. Ya, jadi thank you untuk Bu Trisna. Jadi ini secara teori ya. Betul, tentang bisnis kongsi. Dan sekarang kita langsung tanya ke pelakunya langsung gitu ya Bu ya, ke pelaku yang memang sudah melakukan bisnis kongsi ini. Ya, jadi ke Pak Dedi dulu. Dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Trisna tadi bahwa bisnis kongsi itu bisnis kerjasama gitu ya, yang tidak didirikan satu orang tapi benar-benar kerjasama, yang mana nanti labanya pun harusnya bekerja sama juga dalam pembagiannya. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadikan alasan Pak Dedi untuk memilih bisnis kongsi ini? Ya benar sekali, seperti katanya Bu Trisna tadi, memang secara bisnis, kalau bisnis kongsi itu kan ada kelebihan maupun kekurangannya kan begitu. Nah, di sisi kelebihannya sendiri memang dari sisi pertama, dari sisi finansialnya, permodalan, nanti kita kan bisa sharing, jika kita, nah kayak saya Niki kan sekarang kemarin kan membangun bisnis Niki, salah satunya kan di kedai kopi Pak Man. Nah, itu kan kita membutuhkan permodalan nih. Nah, jadi dengan berkongsi ini kita bisa membagilah gitu loh. Jadi kebutuhan masing-masing orang itu kan jadinya seumpama kayak tadi budgetnya 100 juta. Nah, saya dengan berempat ini kita bisa bagilah 100 juta itu sekian pada sama-sama 25 juta kan seperti itu. Nah, terus kemudian dari sisi pasar juga dengan berkongsi ini, nah kita kan jadinya berempat nih, masing-masing orang itu kan punya
link-link lah atau punya pasar, punya teman-teman Konektivitas ya. gitu ya. Jadi pasar kita jadinya lebih luas gitu. Nggak hanya dari link saya maupun Iya. pertemanan saya, dari teman-teman saya juga kan punya banyak teman tuh. Nah, jadinya di bisnis ini itu sih keuntungannya gitu kalau kita berkongsi dengan tim kayak saya ini kan berempat kayak gitu. Kemudian kalau dari sisi, nah kongsi ini kan juga sama kayak tadi kan bisnis kerjasama ya. Nah kerjasama itu kan sama juga kita kayak membentuk sebuah tim nih. Gitu. Nah dari saya pribadi seumpama saya punya skill nih di marketing. Nah tapi mungkin skill di finansial saya agak kurang. Iya. Nah kita punya temen salah satunya yang pegang di keuangannya nanti. Nah kemudian ini ada lagi satu teman saya yang pegang di sisi entertainnya, dia ada ide-ide, oh, ini kita kasih kayak gini nih, kita kasih kayak gini itu. Jadi memang dengan banyaknya kepala yang ada di sana banyak ide yang artinya kita bisa bikin, oh kita kedepannya bikin kayak gini nih, promosi kayak gini gitu. Jadi pos-pos yang menjadi kekurangan kita dari masing-masing orang ini, nah bisa diisi nih. Jadinya kan kita saling melengkapi itu. Oke. Jadi dari Pak Dedi sendiri sudah berapa lama sih melakukan bisnis kongsi ini? Kalau saya awalnya sekali sih di tahun 2014. Ya, dari 2014. Pertama sih karena saya di Denpasar nih udah lama, ada hampir dari 2007. Nah, kemudian saya melakukan kerjasama nih sama temen gitu. 2014 saya menjalankan properti. Nah, terus kemudian di 2015 gabung lagi satu teman saya, jadinya bertiga. Gitu. Dari 2015 inilah kita jalan nih, berkongsi lah istilahnya sampai 2000. Saya sampai sekarang sih. Gitu. Nah, kemudian karena kemarin kondisi seperti ini di Denpasar, ya akhirnya kan kita harus pulang nih Singaraja karena kondisi Covid kan. Nah di Denpasar juga sepi dah. Ya udah kita pulang aja lah ke Singaraja gitu. Nah di Singaraja nih kan kita sering nongkrong nih jadinya gitu. Nah sering nongkrong. Kemudian nah kita kan sukanya ngopi. Awalnya kita sukanya ngopi. Nah ternyata masih agak susah nih cari tempat nongkrong yang asik menurut kita gitu. Nah makanya muncullah ide-ide ini jadinya gitu. Ayo kita bikin kayak gini yuk di Singaraja gitu. Nah jadinya bikinlah kita kedai kopi yang Pak Man yang di Jalan Udayan. Oke. Ya jadi berarti Pak Dedi ini sebelum di bisnis yang sekarang di kedai kopi Paman, sebelumnya pun bisnis kongsi yang Pak Dedi jalankan ya. Jadi bisnis properti itu bisnis kongsi juga. Betul sekali. Oke. Jadi bagaimana pengelolaan bisnis kongsi yang dijalankan oleh Pak Dedi gitu dengan teman-teman? Mungkin pembagian tugasnya, tanggung jawabnya itu bagaimana? Itu dah seperti yang saya bilang tadi gitu. Karena kan kalau saya kemarin kalau di properti itu kan memang basic saya di teknik nih gitu. Nah, kemudian secara finansial, mungkin secara ekonomi nih, maksudnya di perhitungan seperti itu, di keuangan, nah saya agak kurang nih sedikit gitu. Nah kemudian teman saya yang saya kasih tugas untuk di keuangan, mengatur bagaimana akunting kita bekerja gitu. Memang kita bagi nih secara job desk gitu. Saya di lapangan nih sama tim yang ada di lapangan. Nah ini di tim kantor ada lagi tim di kantor kayak gitu. Nah ini ada lagi satu teman saya yang di bagian permodalannya seperti itu. Jadi pembagian tugasnya sudah memang memang dipos-poskan ya, iya, betul. Sesuai dengan skillnya. Kalau Pak Dedi di bagian mananya? Kalau saya sih di bagian lapangannya. Di kayak gini sih. Di bagian lapangannya. Di bagian lapangan yang benar-benar terjun langsung ya, melihat situasi bisnisnya bagaimana gitu ya. Oke, jadi jelas, jadi pembagian, jadi jika 4 orang itu dibagi, semuanya memegang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing kan Pak ya. Nah terus bagaimana proses mempertanggungjawabkan hasil-hasil pekerjaan itu? Apakah mengadakan mungkin meeting berapa tahun sekali, bukan berapa tahun ya, berapa minggu sekali gitu. Nah kalau yang sedang kita jalani sih di kedai kopi Pak Man ini, nah kita kan berempat tuh. Nah jadinya masing-masing kan punya tugas seperti yang saya bilang tadi. Saya mungkin di bagian eksekutornya sih di depan gitu. Kemudian ada teman saya di bagian entertain, ada yang di bagian operasional. Nah kemudian ada yang lagi satu juga di bagian tugas-tugas luar sih juga kan, yang belanja seperti itu, ngatur tim juga gitu. Jadi kita setiap minggu itu kan ada laporan nih, setiap hari kan kita ada penjualan. Nah kemudian penjualan setiap hari itu kita bikinlah laporan secara
mingguan maupun bulanan gitu. Makanya nah ini kalau kedai kopi Pak Mani kan berjalan baru 1 bulanan lebih nih sih gitu. Nah baru kemarin ini kita baru mengadakan rapat bulanan sih gitu. Jadinya setiap bulan itu memang minimal kita harus ada evaluasi. Itu entah itu dari sisi finansialnya, nanti kan kita biar tahu tuh untung ruginya seperti apa gitu. Jadi dari sisi marketingnya juga nanti ke depannya seperti apa, pasar-pasar ya apa yang bisa kita kembangkan gitu. Kemudian ada ke depannya kita mau bikin acara-acara seperti apa nih kayak gitu. Mungkin itu sih. Iya. Kalau tadi Pak Dedi kan cerita Bu, sebelumnya Pak Dedi juga di bisnis kongsi properti, dengan sekarang bisnis kongsi tempat nongkrong ngopi gitu ya. Adakah perbedaan dari bentuk bisnis kedua bentuk bisnis ini, atau sama-sama aja gitu ya, namanya bisnis kongsi ya tetap bagi-bagi tugas atau bagaimana? Kalau dari sisi bisnis kongsi, apapun mungkin jenis bisnisnya, menurut saya sih sama saja. Yang penting kan di awal tujuan kita membangun bisnis ini apa, kemudian ya visinya ya jelas apa, kita tujuannya seperti apa nih ke depan ya jelas. Tujuan kita ya pasti membesarkan bisnis yang akan kita bikin ini gitu, ataupun yang sudah kita jalankan. Terus kemudian kita berkomitmen lah tetap terhadap tujuan kita itu seperti apa. Ya masing-masing kita sudah punya job desk, kita lakukan yang terbaik lah dari masing-masing orang dalam setiap tim ini gitu. Nih, jadi sejauh ini apa saja sih hambatan yang ditemukan Pak Dedi nih dalam menjalankan bisnis kongsi ini? Kalau dari sisi hambatan sih mungkin, nah karena benar katanya Bu Trisna tadi, mungkin kekurangannya mungkin atau hambatannya ya memang pada saat kita masing-masing orang nih punya ide nih, gitu. Masing-masing orang punya ide. Nah kayak kemarin di kedai kopi Pak Man tuh, nah jadinya kita menentukan harga jual nih gitu, harga jual per masing-masing produk gitu. Jadi memang di sana terjadi diskusi yang cukup alot gitu. Ini kasih harga segini nih, kasih harga segini, kasih harga segini. Nah balik lagi karena kita sebagai sebuah tim kan kita harus mencari yang terbaik nih gitu. Nah kemudian kita lakukanlah riset dulu, riset di sekitaran Singaraja, kemudian temukanlah titik temunya seperti apa. Itu mungkin di sana sih bagian yang agak ya kekurangannya lah mungkin kita bilang, tapi karena kita sudah berkomitmen dari awal, ya tujuan kita jelas untuk membesarkan bisnis ini, ya menurut kita, mungkin saya pribadi, nggak ada masalah sih. Artinya diskusi yang kita lakukan itu kan tujuannya memang untuk yang memberikan yang terbaik sih untuk kedai kopi Pak Man ini. Jadi sejauh ini memang hambatannya baru sampai di perbedaan pendapat saja betul. Ya. Itu yang benar-benar jadi persoalan kayaknya nggak cuma di bisnis kongsi, karena kita kerja kelompok aja beda pendapat itu kayak udah ribut sampai udah aku nggak mau kerja. Ya alasan buat nggak kerja sebenarnya. Cari alasan ya. Curhat. Oke. Jadi tadi Pak Dedi udah jelasin bahwa perbedaan pendapat, tapi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan lain mungkin dari luar permasalahan eksternal itu apakah ada gitu yang dihadapi dalam bisnis kongsi ini? Kalau permasalahan eksternal, kalau dalam nih yang kemarin ini mungkin sih belum ada sih ya. Mungkin paling banyak masukan atau saran-saran dari teman-teman, ya pastilah kita tampung itu, karena kan bisnis kita ini kan baru nih, gitu. Di bisnis kita ini baru, pasti perlu banyak masukan juga. Jadi setiap masukan itu kita tampung, ya kita perbaiki, kita evaluasi. Nah kalau mungkin saya sama tim berempat itu ya evaluasinya kita hampir setiap hari sih, gitu. Hampir setiap hari kita evaluasi, kita perbaiki lagi. Ya tujuannya ya memang untuk membesarkan bisnis ini. Gitu. Oke, kalau mungkin apakah ada kejadian yang berbeda dengan bisnis sebelumnya yang Pak Dedi jalankan? Adakah yang berbeda gitu dari hambatan-hambatan yang ditemukan? Kalau perbedaan ya karena mungkin dari sisi bisnis kan berbeda juga gitu ya. Pasti hambatannya juga sedikit berbeda sih. Mungkin karena kalau di bisnis ini kita lebih banyak harus menerima kritik sih dan masukan, karena kan kita bisnisnya ini kan di F&B nih gitu. Artinya kan kadang selera orang yang berbeda-beda gitu ya, membuat kita juga sedikit bingung. Menurut kita ini udah enak nih gitu, tapi kok masih ada aja ini kurang enak nih gitu. Artinya standar itulah yang agak susah memang kita tentukan kadang-kadang kalau di bisnis seperti ini gitu. Bisnis makanan itu menentukan standar. Iya, standar enaknya itu setiap orang itu soalnya kan berbeda-beda ya? gitu. Makanya itu yang kita cari.
Nah, untungnya kita dengan berempatnya ini terkadang kan, oh ini yang bilang enak, ini bilang kurang enak gitu ya. Kadang, ah udahlah kita voting aja gitu yang mana tuh. Oh ini kita lihat, iya akhirnya voting juga gitu. Terus Kadang-kadang mungkin bisnis kita ini adalah bisnis yang sangat demokrasi sekali. Kadang-kadang apakah itu jadi kunci ya Pak Dedi ya? Yeah. Jadi maksudnya kalau kita bisnis kongsi itu ada semacam apa ya? Suatu keterikatan antar kongsi itu yang harus terus-menerus dijalin seperti itu. Yeah. Jadi setiap aktivitas, setiap usaha itu tetap keep in touch gitu ya, betul ya. Betul sekali ya. Memang dasarnya sih bisnis kongsi ini kan karena kita berempat ini kan temenannya juga udah dari lama. Jadi kita udah tahu lah masing-masing secara personal seperti apa gitu. Jadi kebetulan juga kan di Singaraja ini kerjaan kita nggak terlalu banyak nih gitu. Jadinya kan setiap hari kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol, kemudian kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi di warung ini gitu, di kedai ini gitu. Artinya ya tujuannya sih tetap untuk mengembangkan ini biar kita lebih baik ke depannya seperti itu. Jadi masing-masing udah tahu nih karakter orangnya, oh ini kayak gini gitu. Jadi kan ya saling memberi masukan sih. Kadang-kadang kan ya mungkin secara pribadi setiap orang kan kadang nggak selalu nih performanya bagus gitu. Kadang kalau performa mereka turun ya kita langsung nih gitu. Ah gimana sih nih gitu. Ayo jos lagi gitu, tujuan kita apa ya, biar semangat lah ke depannya gitu. Oke, jadi ini hal yang menarik juga ya Bu ya dalam bisnis kongsi bahwa memperhatikan kepribadian seseorang yang kita ajak kongsi ini. Jadi kalau tadi dibilang, udah kalau ini enak, ini nggak enak voting, terus ini berempat, kalau dua-dua votingnya gimana nih nentuinnya? Kalau genap itu yang sudah voting, kalau ganjil masih penting votingnya. Jadi harus ada malaikat satu lagi yang menentukan. Terkadang sih kita minta bantuan ya, saya kan punya istri yang tahu juga operasional di warung, ya kita minta masukan dari itu juga. Kemudian kadang-kadang kan kita punya staff juga kan yang kita ajak nih, gimana nih staff kita semua bersepuluh nih kita ajak nih, oh ini enak, pasti ketemu aja sih pada akhirnya gitu. Oh jadi nggak berempat ya, yang voting? Ya tetap sih ikut, tapi keputusan sih tetap di kita sebagai owner juga gitu. Iya, jadi demokrasi itu juga benar-benar penting ya, nggak ada egois yang harus pendapatku yang dipakai, harus pendapatku. Nah, kalau kongsi model begitu itu jadi tanda tanya. Ya, jadi kalau tadi Bu Trisna bilang keep in touch, benar-benar harus tetap memperhatikan. Dan tadi juga menarik ya, Pak Dedi bilang bahwa sebenarnya sebelum kita bikin kongsi ini, kita udah berteman lebih sudah temenan lama karakter gitu. Ya, mengenal karakter. Jadi tapi sudah karakter itu juga nggak alami loh sebenarnya. Jadi saya sempat juga dengar beberapa bahwa bisnis kongsi itu juga gagal setelah di pertengahan jalan Pak Dedi. Jadi mereka itu udah sahabatan nih dari SMA, kemudian kuliah, kemudian setelah tamat kuliah. Nah, berarti kan pertemanannya udah cukup lama ya. Nah, akhirnya dia bikin usaha setelah sekian jalan. Nah, itu menemui kegagalan gitu. Jadi maksud saya karakter itu pada saat berbisnis itu bisa berubah dari sifat dia waktu SMA, sifat pertemanannya itu gitu ya. Ya memang sih seperti itu juga Bu. Gimana cara mempertahankan itu gitu? Memang kalau secara praktiknya memang ada aja kok kasus-kasus seperti itu. Karena sebelumnya saya juga di beberapa bisnis juga ada kongsi juga yang kemudian pada akhirnya juga mengalami ya seperti yang Bu bilang tadi, mungkin karena karakternya setelah kemudian berjalan bisnis itu di pertengahan jalan mungkin ada faktor eksternal juga yang nggak tahu, mungkin secara pemikiran akhirnya berubah gitu. Nah kemudian itulah memang kesulitannya secara praktiknya ya seperti itu memang. Tapi setelah berjalan sekian tahun ini pada akhirnya ya memang saya menemukan teman-teman ini yang punya tujuan yang sama, punya komitmen yang sama, yang akhirnya saya bentuk lagi berempat ini untuk menjalankan bisnis ini gitu. Memang di awal sih kita nggak pernah tahu ya isi hati orang seperti apa, karakternya seperti apa, mungkin di luarnya seperti apa ya. Mungkin seperti kata Ibu tadi itu mungkin karena setiap hari kita ketemu, secara performa dia menurun, secara mungkin sudah ada sedikit perubahan atau apa. Kalau kita sih jujur aja gitu, kok kamu kayak gini sih, kalau kita kamu kayak gini sih gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang kita tutupi sih dalam bisnis ini gitu. Jadi
tetap kita mencari yang terbaik sih untuk kedepannya, karena kalau bisnis kita ini besar kan jelas yang diuntungkan juga kita berempat gitu ya, betul sekali. Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang karakter, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan biasa pun ya, perusahaan-perusahaan yang memang mendirikan usahanya sendiri, kadang karakter karyawannya yang sekarang jujur tiba-tiba besoknya melakukan hal-hal ya, kadang-kadang iya, ada juga mengalami hal-hal seperti itu. Nah, apalagi kalau ini yang benar-benar kongsi gitu ya, kalau bicara tentang kongsi yang memang benar-benar ini dibangun sama 4 orang ini misalkan, jadi yang 4 orang ini yang benar-benar harus gimana nih karakternya, bisa nggak terus stay pegang komitmen. Kalau tadi Pak Deddy juga sempat cerita sempat mengalami kegagalan sebelumnya ya untuk bisnis kongsi, tapi ini keren ya Pak Deddy, nggak ada traumanya, masih tetap semangat gitu ya. Masih belajar dari kesalahan. Ya, betul. Artinya ya dengan umur semuda ini saya masih yakin artinya masih bisa. Ya namanya juga ya, namanya juga masih kita habiskan dulu kegagalan di awal nih gitu. Jadinya ya nanti kita perbaiki itu yang menjadi kekurangan-kekurangan kita kemarin dalam bisnis, entah itu dalam tim atau apa, nanti kita perbaiki ke depannya ya. Nggak mungkin lah kita sebagai orang bakal gagal terus gitu. Pasti bakal ada titik suksesnya. Iya. Jadi segala hal jadi pembelajaran sekarang ya Pak Deddy ya, nggak terpuruk terus di sana gitu, tapi bangkit dan move gitu ya. Asal mau belajar. Ya, asal mau belajar. Betul. Kalau bangkit tapi tidur terus di baru hujan kayak gitu nggak bisa bangkit. Bangkit namanya. Oke, jadi seru sekali pembahasan kita di segmen pertama ini terkait topik kita kali ini, yakni suka duka bisnis kongsi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sebentar lagi kita akan kembali, tapi setelah iklan berikut ini.